Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian syarah salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah memasuki bab ilmu, bahwa dari 4 kewajiban, yaitu al-ilmu wal amalu, kemudian ada watu wasobru alal adar fihi, maka al ilmu yang kita bahas sudah memasuki bab ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Bahwa Islam sebagaimana yang telah dijelaskan itu memiliki 2 makna, yang satu makna general, makna am, yang kedua adalah makna khas, makna spesifik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-islami makna am, bahwa Islam secara umum bermakna at-ta'abbudu lillahi bima syara'a, yaitu beribadah kepada Allah berdasarkan perkara yang telah disyariatkan oleh Dia. Jadi ibadah itu karena pesanan Allah, maka mesti sesuai dengan keinginan Allah. Dalam hal ini Allah mensyariatkan ibadah, tata caranya dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan, baik termaktub dalam Al-Quran maupun tertulis dalam Al-Hadis. Mundu arsalallahu rasula ila an taqumas sa'atu kama dzakarallahu dalika fi ayatin katsiratin. Syukran. Bahwa Islam secara makna umum itu peribadahan sesuai syariat Allah sejak Allah mengutus Rasulnya. Sebagaimana kita ketahui, jumlah Nabi itu adalah 124.000, itu seluruh Nabi, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari 124.000 itu Allah memilih yang membawa risalah dan syariat itu hanya 313. Hanya yang termaktub dalam Al-Quran namanya dari Nabi dan Rasul itu hanya 25 Nabi saja. Nabi kita Muhammad alaihissalam itu jelas adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Khatam tidak perlu dimaknai yang lain, karena orang-orang Ahmadiyah pun mengakui bahwa Muhammad alaihissalam adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Hanya mereka bermain dalam makna khatam. Mereka punya pendapat khatam itu adalah cincin, gitu. Jadi maksudnya kenabian itu tetap berlanjut sampai sekarang, masih ada. Hanya yang utama dan menjadi cincin itu Nabi Muhammad SAW. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak dikenal sejak zaman sahabat. Kalau demikian, atau buat apa Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan, di dalam surat Al-Imran ayat surat Al-Maidah, mohon maaf, Al-Imran surat Al-Maidah ayat ketiga. Kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu menunjukkan bahwa Islam telah sempurna.
Oleh karena itu ikhwatul iman, sangat salah jika ada penceramah yang mulai naik daun karena namanya disebut di berbagai sosial media, disebut karena nyelenehnya gitu, populer karena ya nyeleneh. Kenapa? Karena ia mengatakan bahwa Islam belum sempurna gitu. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat tauhid, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sebagai kunci pembuka surga. Tetapi dia menyatakan itu kalimat pemersatu gitu. Jadi membedakan antara tauhid dengan ittihad juga salah. Pemersatu itu kan ittihad, mensatukan gitu. Ini mah kalimat tauhid, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu-satunya zat berhak disembah, selain Allah tidak berhak disembah. Itu kalimat tauhid dan itu adalah pembuka pintu surga. Antum kalau meninggal tanpa kalimat la ilaha illallah dijamin tidak akan masuk surga, karena berarti antum dalam wilayah kufur dan syirik. Kalau ada penceramah sekarang mulai ramai kan dengan berbagai ungkapan nyelenehnya lah, luar biasa ya, menafsirkan Quran dan hadis sesuai dengan selera otaknya sendiri. Ini salah sekali ya. Bapak ini dari Kuningan tuh, Mahatnya kalau nggak salah, Indramayu ya, Indramayu. Pernah lihat postingannya di media sosial? Belum ya? Itu ada penceramah mengatakan bahwa Islam belum sempurna gitu. Dan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga dan sebagainya gitu ya. Ungkapannya sangat menyakiti perasaan umat Islam. Ini gambaran bahwa kita sebagai kaum muslimin harus sungguh-sungguh belajar makna Islam ya, pengertian Islam dengan benar, supaya kita tidak salah paham. Karena banyak sekali subhat yang disebarkan oleh mereka. Belum beres isu kemarin tentang seorang ya orang tua, wanita tua lah gitu. Kalau kita menyebutnya nenek, pindah agama dari Islam ke Hindu. Itu karena cenah gitu. Cenah itu belum bisa dibuktikan. Itu berpegang pada fatwa seseorang ya, seorang tokoh dalam Islam, dalam ajaran Islam di kalangan kaum muslimin. Tokoh ini di kita itu menyatakan bahwa walaupun pindah agama bisa masuk surga gitu, walaupun masuk Hindu bisa masuk surga. Nah ini pernyataan seperti ini akan membuat orang awam menjadi tidak jelas, bahaya sekali gitu. Padahal jelas bagi kita semua bahwa Islam itu telah sempurna. Ya, kalau telah sempurna berarti tidak ada sesuatu sempurna kalau ditambah menjadi kurang kembali. Dari mana para nabi itu adalah Islam sampai hari kiamat ya. Jadi nabi yang diutus sejak awal sampai bangkitnya kiamat itu secara umum itu nabi Islam. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 128 di mana Allah berfirman terkait dengan pernyataan Nabi Ibrahim, doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, ya, jadikan kami berdua orang yang menyerahkan diri kepadamu, muslim ya, kepadamu. Begitu juga turunan kami sebagai umat muslimah, umat yang menyerahkan diri laka kepadamu. Jadi sejak Nabi Adam umatnya disebut muslim. Begitu juga Nabi Adam dan Nabi Ismail. Dalam surat ini keduanya muslimah, ini dua orang muslim. Namun kalau kita lihat makna khos dalam alinea berikutnya, ini dijelaskan
oleh pengarang ternyata makna khos itu spesifik kepada Islam yang kita pegang. Wal Islamu bil makna khosi, nah, silakan ditulis sakalnya. Islam dalam makna khos atau khusus, mana spesifik. Ba'da bisatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau diutus, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Yuhtassu, maka dikhususkan. Tidak lagi general, ya, tidak lagi mencakup semua agama wahyu maksudnya yang pernah diberikan pada para rasul. Tetapi yuhtassu itu dikhususkan. Bima bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Li'anna ma bu'isa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkara yang dengannya Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam yaitu risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakha jami'a adyani, nasakha jami'al adyani sabiqati. Karena risalah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam itu menghapus seluruh agama sebelumnya. Jadi syariat yang dibawa beliau itu menghapus syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Makanya syariat Nabi Ibrahim tidak berlaku lagi, syariat Nabi Musa tidak berlaku lagi. Pun demikian dengan syariat Nabi Isa gitu. Yang berlaku hari ini sampai hari kiamat itu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam bentuk sholat itu yang berlaku sholat 5 waktu gitu. Kalaupun ada nabi yang lain sholatnya berbeda, itu mah syariat yang dulu gitu. Umpamanya orang Nasrani kan, kalau kita lihat sekarang ibadahnya kapan kalau Nasrani? Paling-paling hari Ahad kan, hari Ahad ke gereja, ya pakai sepatu. Kenapa coba kalau ke masjid jarang pakai sepatu? Karena dilepas sepatunya. Ya. Kalau ke gereja tidak, ya mereka dipakai. Kalau kita memakai sepatu baru dikhawatirkan kan, sering kali kejadian kehilangan. Tapi insya Allah di Baitur Rahman mama ayah, ya. Malain leungit, malain aman. Kantos kajantonan leungit sepatu di dia. Oh sendal mah. Ya sendal ga inu awis mah awisnya, gitu. Mungkin eta teh prinsipna ka dieu sendal butut balik sendal sae. Karena candak nu saena piceun awonna diterapkeun karena sandal candak sandal nu sae piceun sandal nu awon, salah menerapkan ilmu ya. Tetapi tentu saja kita semua ya, ke masjid itu bersuci kan, berbeda dengan ke tempat ibadah yang lain. Rumah ibadah mereka tidak ada syariat bersuci. Nggak ada wudu, nggak ada bagi mereka. Ya. Mereka datang hari Ahad dan ya, kemudian duduk manis di bangku, mendengarkan khutbah pendeta, langsung bernyanyi haleluya, selesai. Ya. Jadi ibadahnya seminggu sekali. Tah cek orang liberal, ya, ini kata orang Islam liberal, cenah baik Islam atau agama yang lain itu sama-sama ke surga. Ari orang ibadah sehari 5 kali, ari itu saminggu sakali. Ngeunah mana? Ngeunah itu atuh sarua ka surga mah nya. Nah, ini gambaran kesalahan pemikiran orang liberal. Bagi kita cukup surat Ali Imran ya, ayat 18 kalau tidak salah, yaitu inna dina indallahi Islam. Dan surat Ali Imran ayat 85 ya kalau nggak salah, yang berbunyi wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas telak itu, pasti qat'i. Siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah gitu. Dan ia termasuk orang yang merugi. Jadi ini yang harus ditanamkan oleh antum semua ya, sebagai
pembawa Al-Quran, itu antum statusnya hamalatul Quran ya, penghafal Quran. Jangan sampai sudah hafal Quran lalu naudzubillah wal iyadzubillah gitu. Ada keinginan mencoba agama yang lain, itu jangan. Sayang sekali, karena keselamatan itu ada dalam Islam ya. Islam itu maknanya mengandung secara bahasa itu berasal dari kalimat salima yaslamu salamatan. Selamat kan akar katanya. Nah, ini kaitan dengan awal bulan sekarang. Masih ingat doa yang pernah saya sampaikan? Sekarang itu hari ini malam ini adalah pergantian bulan. Menurut penghitungan almanak dari Jamiah Persatuan Islam. Ya. Tadi siang di hari Jumat, kalau menurut kalender Hijriah, sekarang itu sudah hari Sabtu, malam Sabtu. Ini masuknya ke Sabtu. Jumat itu tadi selesai qobla adzan maghrib. Begitu adzan berarti berganti hari. Jadi yang mau meninggal husnul khotimah tadi seharusnya asar terakhir. Ya, kalau sekarang mau meninggal Sabtu. Kantosan saminggu deui atuh. Hayang husnul khotimah mah. Ya, kan husnul khotimah itu malam Jumat dan hari Jumat tanda-tanda husnul khotimah. Nah, kalau sekarang Sabtu, sekarang itu tanggal 1. Tanggal 1 apa, bulan apa? Ada yang ingat? Hah? Sekarang tanggal 1 apa? Hah? Ya. Karena sekarang malam sudah masuk ke Rabiul Tsani ya. Masih ingat doa yang pernah saya tulis di board ini terkait dengan perpindahan bulan? Kalau kita berada di ujung bulan lalu memasuki bulan baru, maka dianjurkan untuk berdoa gitu. Manawi anu hafal nu nyerat. Masih ingat gak saya pernah nulis di board tentang doa awal bulan? Atau sepakat semuanya lupa? Waduh, ada kesepakatan lupa. Masa iya sih? Perasaan saya atau perasaan Anda yang lupa? Perasaan udah saya tulis di sana ya di board. Kalau kita di awal bulan, bukan hanya Ramadan, termasuk hari ini, Rabiul Tsani. Kalau bahasa Sundanya sekarang sudah bulan Silih Mulud. Jadi Rabiul Awal itu kan disebut bulan Mulud, Rabiul Tsani disebutnya Silih Mulud. Nah, bulan Silih Mulud itu Rabiul Tsani. Nah, sekarang mulai detik ini perpindahan jumlah hari di tadi itu hari ke-29. Sekarang gelap kan? Kita rasakan itu walaupun tidak hujan, sebetulnya sekarang kalau cerah pun gelap. Karena ini hilal baru muncul. Nah, kemudian kita dianjurkan berdoa. Nah, yaitu doa Allahumma akhillahu alaina bil yumni, dalam riwayat lain bil amni gitu. Wal imani wa islami robbi wa rabbukallah. Pernah itu udah ya? Pernah ditala? Belum? Allahumma ya Allah akhillahu alaina, terbitkanlah yang munculkanlah hilal itu kepada kami. Maksudnya berharap kita memasuki bulan baru itu, kita menjelang bulan baru ini bil amni atau bil yumni, pengertiannya sama, yaitu keamanan. Kita berharap sepanjang bulan yang akan kita jelang ini, 1 bulan ke depan, itu aman. Wal imani, dan penuh dengan keimanan. Nah, kenapa? Khawatir kita berkurang kadar iman. Karena iman itu yajidu wa yanqusu. Imam Bukhari membuat judul kan, atau membuat pernyataan dalam kitab sahihnya, al imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yajidu bi taatillah, bertambah karena taat kepada Allah, wa yanqusu bi maksiatihi, dan berkurang karena maksiat kepada Allah. Jadi kalau antum melaksanakan ketaatan gitu ya, ibadah terus ya bentuk ibadah apapun lah ditujukan untuk Allah, maka iman antum itu bertambah kadarnya terus gitu. Sekurang-kurangnya bertahan dalam titik yang sama. Ketika antum rutin istiqomah dengan amal yang sama. Misalkan tahajud gitu. Kalau sholat malam
tahajud antum, maka antum bertahan di titik yang sama, bahkan bertambah-tambah kadar imannya. Atau antum tilawah Quran dengan target satu hari satu juz, diistilahkan dengan ungkapan one day one juz. One day one juz disingkat jadi ojoj ya. One day one juz. Nah, umpamanya antum istiqomah dari awal masuk ke Baitur Rahman sampai hari ini tetap begitu. Nah, itu kan berbahagia antum. Bisa istiqomah dalam satu amal. Iman antum bisa agak stabil gitu. Namun ketika antum bermaksiat kepada Allah, maksiat itu ada dua mananya. Pertama, melanggar yang dilarang Allah, itu maksiat. Umpamanya antum coba-coba ya, walaupun ada di Mahad Al-Inaudzubillah, tapi nanya cuma bagi orang lain lah, bukan di Mahad ini. Misalkan sekolah umum, SMA, SMK kan itu agamanya kan kurang tuh. Hanya 2 jam per pekan kan. Satu Jumat 2 jam. Kan sangat minim anak-anak SMA. Wajar kalau kemudian banyak maksiat. Misalkan maksiatnya apa? Ya tepira, ngabonceng. Wah, kan. Jadi aya babaturan awewe hayang dianturkeun dibonceng ku anu teh. Ya, tuh we sanajan eta jalan teh rata, direm ngadadak. Modus ya. Waduh. Eta kan otomatis nempel ke depan kan? Wah. Itu dosa tuh, maksiat. Ya. Itu berarti kan berkurang kadar iman antum. Berkurang, akibatnya apa? Antum malas ibadah gitu teh. Akibat dari maksiat itu antum malas ibadah. Atau makna maksiat kedua itu adalah meninggalkan kewajiban. Itu juga maksiat, pelanggaran. Umpamanya ya, anak-anak umum kan biasa bulan Ramadan cerita nama. Wah, keur sahur jeung keluargana ngilu sahur. Gitu. Pas buka, ngilu buka. Nah, begitu siang hari batur puasa manehna ngadahar samangka gitu. Bisa teh puasa naon godir naon? Ngagoding gitu. Ya istilahna saya ngagodir naon. Gitu puasana teh puasa itu palsu gitu. Nah, ketika ada orang seperti itu, yakin imannya berkurang. Namun teu puasa beurangna otomatis hoream tarawih. Enggak ada semangat tarawih. Begitu akibat karena melanggar aturan Allah. Antum kalau ingin betah ibadah, merasakan manisnya iman, itu pelihara ketaatan, yaitu mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sekuat tenaga dan kemampuan. Ya, mastata'tum, semaksimal kemampuan antum. Nah, nanti iman itu akan terus bertambah kadarnya sehingga lambat laun akan wajadah halawatal iman. Anda akan mendapatkan manis lezatnya keimanan. Sehingga ditawarkan untuk perkara yang sifatnya bertentangan dengan keimanan, itu langsung ditolak. Kenapa? Karena sudah betah dalam keimanan. Antum lihat riwayat sahabat, mereka bisa sholat tahajud. Dalam tahajud mereka itu seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu dalam tahajudnya khatam Quran. Luar biasa. Rasul saja tahajudnya sebagaimana disebutkan oleh beberapa sahabat yang pernah mengikuti beliau, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, yang kebetulan pernah beliau tidak mengajak ya. Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajak. Hanya ada sahabat-sahabat tertentu yang ingin tahu bagaimana salat malam Nabi, qiyamul lail Nabi ya. Ternyata tahajud Nabi itu luar biasa. Tidak akan dijangkau oleh kita. Rakaat pertama itu menghabiskan surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. 3 surat yang tawil ya, yang panjang-panjang itu tamat dalam 1 rakaat, dalam 1 berdiri. Qiyam, 1 qiyam itu membaca 3 surat yang panjang. Kita juga kadang 3 surat, tapi bukan Al-Baqarah. Paling Falak, Binas dengan Qul huwallahu. Jadi itu mah 5 menit beres. Ini kalau antum murojaah, antum misalkan secara pribadi kalau hafal 1 juz, antum baca secara cepat, itu juga kan tidak beres dengan setengah jam ya. Antum hafal misalkan juz amma misalnya, antum dari An-Naba sampai Anas baca dengan nada yang cepat lah, tidak
begitu lambat ya, sedang gitu nadanya. Lambat tidak, terlalu cepat tidak. Ya itu kan mungkin bisa 30 menit atau lebih gitu. Ini Al-Baqarah. Al-Baqarah itu bukan 1 juz, 2 juz lebih, mendekati 3 juz. Betul? Ya. Jadi 3 surat besar itu, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, ditaksir sekitar 5 juz. Itu satu qiyamnya sampai 5 juz atau 6 juz satu berdirinya. Kan? Nah, itulah kenapa bisa demikian, karena Rasul menikmati. Itu kuncinya. Tahajud bagi-bagi itu nikmat gitu. Maka begitu beliau melaksanakan esok harinya, semangatnya itu semangat. Kalau kita mah mungkin saja 1 hari bisa semangat gitu ya. Orang 1 malam 1 juz, hayu semangat gitu. Dor teh dia juz ama beres 11 rakaat, beres juz ama. Dari sebenarnya Korea mah gila sih. Kalau lagi kesel kan gitu. Kenapa? Karena kita belum merasakan manis lezatnya keimanan. Rasul kadang saum wisol. Saum wisol itu saum yang bersambung. 2 hari, 3 hari berturut-turut bagi Rasul biasa. Dan itu tidak ada keluhan gitu. Kenapa? Karena menikmati. Sahabat-sahabat pun demikian. Ada sahabat yang sudah terbiasa dengan perang, melawan musuh, mengangkat senjata, menibas lawan. Kadang terluka, ya, tertancap anak panah atau tumbak atau tersabat pedang dan sebagainya. Tapi mereka tidak kata kapok. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya jihad fisabilillah. Jadi kalau sudah diberikan kenikmatan oleh Allah seperti itu, maka seseorang tidak akan lagi merasa berat untuk ibadah. Gitu. Kenapa kita berat, ya, atau mungkin seseorang itu berat? Karena tidak merasakan nikmat ibadah itu. Tanda atau cirinya sederhana sebetulnya. Kalau saya mau memunculkan satu indikasi, ya, itu kalau itu disebut tanda gitu ya. Misalkan ketika kita taraweh berjamaah di Ramadan. Begitu ada imam yang ya mungkin senior di antum gitu, atau mungkin mudaris antum, mualim antum, guru antum gitu ya, di jadwal, lalu betul-betul menikmati bacanya. Jadi beliau menikmati mulai dari alif lam mim dalikal kitabu, mulainya dari sana ya. Sampai ayat 100 dibaca terus gitu. Kira-kira orang dehemoal upami orang eta nyali aya imam ayat 100 baru beres, dia sambung ke satu-satu surah Al-Baqarah, dehem moal urang. Ya upami geus gadehem eta teh tanda geus kesel. Kan masuk ngadadak gadehem atau ngadadak batuk ya. Dan gitu. Tah eta teh tanda-tanda geus kesel eta teh. Arek ngomong teu bisa dah keur salat, dehem we akhirna mah. Teu hayang dehem ge dehem we. Gitu. Maksudna mah eureun atuh buru ruku itu. Nah ini kan berarti antum tidak menikmati bacaan imam tersebut. Alasannya apa? Berarti keimanan kita masih dipersoalkan. Kenapa? Kalau orang telah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya, pasti dia akan menikmati perasaan keimanan itu, sehingga ibadahku menjadi betah, bahkan ketagihan. Wajar kalau kemudian Rasul mengatakan dalam beberapa hadis, beberapa riwayat kita dapatkan keterangan bahwa Rasul sampai bengkak-bengkak kakinya ketika beliau melaksanakan tahajud. Bengkak kaki itu karena lama berdiri, kan luar biasa. Nah, kita mungkin tidak demikian. Nah, ikhwah, berarti ketika kita banyak maksiat, maka kenikmatan ibadah itu semakin berkurang. Terus dihantui oleh maksiat itu tak pernah lepas, ya, berputar dari satu maksiat ke maksiat lain, berarti ibadah lambat laun akan ditinggalkan. Gitu ya rumus nama. Kaidahna itu. Kenapa banyak orang yang sholat 5 waktu pun berat gitu, bahkan belang betong, kalaupun sholat di akhir-akhir gitu, itu karena telah dikuasai oleh setan dirinya gitu. Setan telah menguasai dirinya dalam dadanya sehingga untuk ibadah itu beratnya na'udzubillah.
Gitu. Terasa beban gitu. Wah, kain mah tong aya ibadah kain gitu. Hirup teh. Nah, ini gambaran bahwa orang itu kalau sudah meninggalkan ibadah, melakukan kemaksiatan, pelanggaran dalam syariat Islam, yakin lambat laun orang itu akan meninggalkan ibadah. Wajar kalau kemudian ada orang yang berpindah agama gitu. Karena merasa agamanya tidak mendapatkan kenyamanan. Islam ngerasa beban unggul, kudu sholat ini sabangsana. Mending agama yang lain kan gitu. Itu akibat dia berputar dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Tapi kalau orang sudah meninggalkan maksiat itu dan kembali ke jalan Allah dengan cara tobat, insya Allah hidayah pun akan muncul. Dan itu tidak akan berpindah agama atau keyakinan, insya Allah. Ya, kita lanjutkan dulu pembahasan intinya. Ya. Tadi dijelaskan bahwa risalah Nabi itu menghapus semua agama sabiqoti yang telah lalu. Nah, jadi syariat nabi-nabi yang lain dihapus, baik bentuknya ibadah mahdoh atau gair mahdoh. Pasoro akibatnya jadilah manita bahu musliman, siapa yang mengikuti nabi itu disebut muslim. Waman khalafahu, sedangkan orang yang menyelisihi nabi atau menentang nabi, berbeda dengan nabi, laisa bi muslimin. Sekarang mah statusnya bukan muslim lagi gitu. Kalau tadi sebelum Rasul diutus mah semua agama ya para nabi, orang-orang yang memegang agama masing-masing itu disebut muslim. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 128 sampai Nabi Ibrahim saja disebut muslimaini lakan gitu. Tetapi setelah Rasul diutus, konsekuensinya terpecah. Mengikuti Nabi masih dianggap muslim, menentang Nabi, menyelisihi Nabi bukan muslim gitu. Paham tuh? Fa'at ba'u rusuli muslimuna fi jamani rusulihim. Maka pengikut para rasul, pengikut mulai Nabi, misalnya rasul pertama itu Nabi Nuh. Rasul pertama Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, muslimuna fi jamani rusulihim. Itu dianggap muslim pada zaman, pada periode rasulnya masing-masing. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihi salatu wassalam. Maka Yahudi itu pun disebut muslim pada zaman Musa gitu. Pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Yahudi saat itu yang mengikuti ajaran Musa, ikhlas beribadah pada Allah, disebut muslim. Muslim zaman Musa. Wa nasoro muslimuna fi zamani Isa alaihi salatu wassalam. Pun demikian orang-orang Nasrani, kalau sekarang dikenalnya orang Kristen. Nah, hanya Kristen itu nanti secara garis besar sektenya terpecah dua ya, tiga sebetulnya. Ada Kristen Katolik, ya, ada Katolik Roma, Roma di Itali, ada nanti Protestan, ada Ortodok, yaitu yang besar-besarnya. Nanti masing-masing itu mempunyai cabang-cabangnya juga, terutama yang Protestan. Itu mungkin ratusan sekte di bawah Protestan. Nah, sebenarnya kalau Nasrani di zaman Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa yang disebut sahabat Isa itu disebutnya Hawariyun. Hawariyun itu pengikut Nabi Isa, sahabat Nabi Isa, jumlahnya hanya 12, itu yang terkenal. Nah, itu disebut muslim pada zaman Isa. Nasrani hari ini, baik Katolik atau Protestan atau Ortodok, bukan muslim, tapi kafir gitu. Jadi Nasrani sekarang mah kafir. Nasrani yang mana yang muslim? Nasrani pada zaman Nabi Isa. Nasrani itu yang masuk surga. Kan dalam satu hadis Yahudi terpecah menjadi 71 sekte golongan. Nasrani
terpecah menjadi 72 golongan. Islam terpecah lebih banyak 73 golongan. Nah, di Nasrani ada yang satu masuk surga dari 72 itu. Di Yahudi ada yang satu masuk surga, 70 masuk neraka. Nah, yang masuk surga di Nasrani dan Yahudi itu adalah Nasrani dan Yahudi di zaman Nabi masing-masing. Ketika Rasul setelahnya belum muncul. Gitu. Jadi kalau ada Rasul baru, maka tentu saja syariat tidak berlaku gitu. Gambarannya begini. Kalau antum punya uang ya, uang zaman Orde Lama. Tahu Orde Lama? Siapa presidennya Orde Lama itu? Soekarno, ya. Yang pertama Presiden Soekarno dan Hatta. Soekarno Hatta kan? Makanya suka ada jalan kan, jangan Soekarno Hatta itu dua orang. Ya, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, taruhlah antum punya uang 1 sen atau 1 rupiah. Ya, di zaman Orde Lama. Sekarang mau dibelikan ke warung. Cek orang teh cek aki oge payu gitu. Aki buyut maksudna mah. Ya, zaman mana gitu. Payu ieu teh 1 rupiah. Nah, kira-kira oleh warung atau toko hari ini diterima enggak? Tidak mungkin, karena itu sudah tidak berlaku. Yang sekarang berlaku itu yang ada gambarnya Soekarno itu berlaku. Yang nolnya 34 5 ya, 100.000. Dulu itu 1 rupiah. Bukan banyak nolnya, ada 1 rupiah, 2 rupiah ya. Bahkan ada begol gitu kan, ayah sen. Anaknya pengalaman. Saya bukan zaman Orde Lama, hanya Orde Baru ngalaman. Siapa presidennya? Soeharto, Orde Baru ngalaman. Ya, 500 rupiah, 500 sekarang yang 500 yang koin atau 500 yang 1 lembar, itu zaman Soeharto itu, waduh, bisa kabeli beas sakarung atuh. Ya. 500 teh, baheula eta mah. Ayeuna 500 nu eta dibawa ke tempat iyalah ya, minimarket. Geuh hayang sakarung beas. Duit eta. Kira-kira ku kasir di layanan moal. Paling di gerowan satpam. Iya Jawa gelo saya pikir gitu. Jadi kenapa? Karena uangnya tidak berlaku. Itu mah gambaran sederhana sebetulnya. Syariat pun demikian. Syariat yang berlaku zaman Nabi Isa atau zaman Nabi Musa akan dihapus oleh syariat yang berlaku zaman Nabi Isa. Tapi syariat Nabi Isa, maaf, itu dihapus lagi oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tah syariat Nabi Muhammad dihapus tidak? Tidak, karena itu syariat akhir zaman. Maka sholat Nabi kita Muhammad SAW dengan kita itu sama 5 waktu. Dengan takbir yang sama, ruku yang sama, begitu Nabi pun mengalaksanakannya. Karena itu sebelaku itu mah, tidak lagi penghapusan. Itu yang disebut Nabi kita Khotamul Anbiya war Mursalin, penutup para nabi dan rasul gitu. Itu pula yang disebut al yauma akmaltu lakum dinakum, karena agama kita sudah sempurna, maka kesempurnaan agama kita tuh akan berlaku sampai akhir zaman. Gitu. Antum Quran yang antum baca persis seperti Quran yang dibaca oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaca oleh Abu Bakar, yang dibaca oleh Umar, persis itu. Karena tidak ada perubahan. Allah menjamin inna nahnu najana dikro wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Gitu. Sementara kitab suci agama sebelum kita, Musa misalkan mendapat kitab Taurat, Nabi Isa dapat kitab Injil. Kedua kitab ini tidak terjamin, sehingga tidak berlaku sampai sekarang pun. Ya, kalaupun terjamin sudah tidak berlaku syariatnya yang berlaku Nabi kita. Nah, kenapa? Karena Injil dan Taurat tidak dijamin oleh Allah, sehingga sampai sekarang pun, ya mohon maaf ya, kepada agama yang lain, coba buktikan, adakah yang diantara pengikut mereka, pemeluk mereka yang hafal kitab sucinya di luar kepala?
Sebagaimana banyaknya hafid di dalam Islam. Yang hafal 30 juz itu bukan ratusan, bisa ribuan. Itu bisa ribuan, seluruh dunia bisa ribuan. Bahkan bisa jutaan mungkin. Hafal. Dan kemarin ada satu berita umpamanya, yang ini mudah-mudahan antum juga bisa meraih predikat itu. Di satu kampus atau satu mahad di mana ya? Kalau nggak salah di daerah Priangan Barat, ya Bekasi atau apa Bogor ya, daerah sanalah. Saya pernah baca itu ada orang yang bisa menahatamkan dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai Anas satu kali duduk. Satu kali duduk itu satu kali ujian. Seperti ini kan bangku, ya bangku ini kan sebutnya ini bangku panas umpamanya. Duduk kan? Nah, lalu penguji itu ada yang sanggup begitu duduk dari Al-Baqarah sampai Anas beres. Itu saya baca dan mudah-mudahan antum juga bisa demikian. Saya punya santri juga, ya santri juga itu juga demikian, memohon doa kepada saya. Beliau itu santri ini hanya bisa 2 kali duduk. Jadi setengah Quran sekali duduk, setengah lagi dari mungkin kalau kita tarik garis lurus Al-Baqarah sampai Al-Kahfi gitu kan sekali duduk. Nah, terus dari Al-Kahfi pertengahan Al-Kahfi sampai Anas sekali duduk. 2 kali ujian. Nah, alhamdulillah. Jadi banyak orang-orang hafal seperti itu. Ya moga-moga antum juga demikian ya. Bisa sekali duduk hafal sampai 30 juz. Sekurang-kurangnya sekali duduk itu 3 juz umpamanya. Ya. Da atuh kesel. Boro-boro anu nalarna anu ieu yang mariksana kesel eta teh. Ya. Anu ngujina kesel atuh. Memperhatikan banyak itu kan. Bawa-bawa bari nunutan gitu. Udah kesel tuh, supaya itu kan bisa beberapa jam menghatamkan kan. Nah itu di Islam itu sudah biasa orang yang sekali duduk itu itqon namanya, hafalan yang itqon itu yang kuat seperti itu. Jadi dia sekali ujian beres 30 juz. Dan itu banyak sebetulnya. Dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Asia. Alhamdulillah. Quran terjaga dengan banyaknya penghafal Quran. Nasrani, maaf. Ada nggak yang hafal kitab Bible? Seorang saja. Itu jangankan kita, dulu itu pernah, kalau tidak salah Ustadz Ihsan Moktoginta itu yang pernah menantang seperti itu. Atau Ustadz yang lain ya, yang dulu pernah jadi mu'alaf itu. Itu ditantang, saya siap jadi murtad kembali. Asal sok sekarang tampil, jangankan satu Bible hafal. Saya tantang 1 lembar Bible hafal dengan titik komanya. Sok saya siap. Ya, Bible dengan kata-katanya itu persis kata-kata Bible, termasuk titik komanya. Gitu. Saya siap jadi murtad kembali. Tidak ada yang berani maju ke depan. Pendeta-pendeta itu diam. Kenapa? Memang sulit menghafal. Padahal bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bayangkan. Kita kan bahasa Arab ya. Nah, tapi kan kos dijamin. Ya, walaqad yassarna Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an itu tadi permudah. Boro-boro kitu katang sok we antum ge baca terjemahna ya. Coba upami antum nalar terjemahna, lebih mudah nalar Quran atau lebih mudah nalar terjemah? Saya kira lebih mudah nalar Quran ya. Iya, sok we antum talar misalkan An-Naba, tapi yang ditalar adalah terjemahnya. Amma yatasalun ya, terjemahnya baca Arabna atau dibaca sok. Ayeuna hafal di dia. Sabaraha ayat An-Naba teh? 40 ayat. Saya tantang antum hafalkan 40 ayat tapi ku bahasa Indonesiana. Tong amma yatasaluna. Ya. Ayeuna hafal? Tuh kan antum juga enggak ada datang ya. Terjelas hadiahna. Tenang hadiahna. Ada kalau mau mah jelas. Ada nggak yang hafal terjemahnya dari ayat pertama sampai ayat 40? Itu lebih sulit, bahasa Indonesianya lebih sulit. Mudah kene amayat tasalun, ya, mudah kene Arabnya gitu daripada terjemah. Makanya Bible banyak yang tidak hafal karena bahasa Indonesia lebih sulit menghafalnya. Ditantang oleh ustadz kita itu ya, siapa? Kalau nggak salah Ustadz Ihsan Moktoginta itu yang
Allah yarham beliau sudah meninggal. Atau ustadz yang lain, kan itu ada debat antara Islam dan Kristen gitu, dan mereka melecehkan gitu. Padahal jelas di Islam tuh ribuan lah, kalau tidak disebut jutaan juga penghafal Quran. Gitu kan? Bahkan ayat boro-boro Quran itu di pesantren yang lain mah antum kaidah nahwu itu dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Pernah belajar kitab Alfiyah? Kalau antum berasal dari pesantren tradisionalis pasti belajar setelah jurumiyah kan, jurumiyah terus ada apa lagi tingkatannya kan ujung-ujungnya Alfiyah. Di Alfiyah saja, di Alfiyah itu kan alfun teh berapa ampun teh? 1000, itu artinya 1000 bait. Kaidah nahwu dibentuk dalam bait-bait syair. Itu sampai 1000 syair. Salah satu peserta pesantren itu ada yang hafal dari 1000 bait itu hafal. Lain ti hiji ka 1000, tapi dibalikeun oge hafal. Ti 1000 ka hiji. Anu hafal. Ti bait ka hiji sampai ka 1000. Biasa. Ieu mah bait ti 1000 ka hiji. Anu hafal. Urang mah ulah bait eta we nalar atuh 1000 terus 88 sok coba hese. Ya. Ulah ka nalar baitna apalkeun angkana. Itu apal teu? Hiji 2 3 mah gampil kan? Nepi ka 1000. Ieu balikeun ti 1000 ka hiji coba. 1000 ge 1000 sabaraha? Mikir urang teh nya. 888 terus 888 terus coba sabaraha menit coba urang. Ieu mah baitna hafal aya eta teh. Nah, itulah umat Islam alhamdulillah. Jadi Imam Syafi'i saja hafal Quran 7 tahun kok. Imam Syafi'i itu diceritakan hatam Quran. Hatam Quran itu lain baca Quran di Alif Lam Mim Anas dibaca. Bukan. Dari Alif Lam Mim sampai Anas ditalar. Disebut hatam Quran. Imam Syafi'i hatam Quran umur 7 tahun. Imam Bukhari 12 tahun. Kalau nggak salah ya. Hafal hatam Quran. Nah, sebenarnya hatam Quran versi ulama dulu itu adalah hatam dalam artian hafal. Jadi nggak aneh kalau umat Islam kitab sucinya murni original, tidak pernah tercampur oleh tahrif atau perubahan-perubahan. Kenapa? Karena penjaganya hufad yang luar biasa gitu. Nah itu gambarannya ikhwah ya, beda dengan kitab suci yang lain. Nggak ada yang hafal kitab suci mereka sendiri, karena di samping bukan bahasa yang dijaga oleh Allah, itu bahasa Arab, mereka menggunakan bahasa masing-masing. Kau ngapalkan kitab Injil ke bahasa Sunda, bekiriweuh we ngomong bahasa Sunda we balelo, kamu ya Injil ke bahasa Sunda gitu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur karena inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima itu hanya Islam. Kita ada di dalamnya. Nah, tujuan pokok saya di sini juga mengharap bahwa karena sekarang banyak subhat pemikiran ya, yang digambarkan oleh media sosial begitu dahsyat, maka diharapkan antum sebagai pembela-pembelanya counter daripada subhat tersebut, bahwa kita yakin 100% tanpa ragu kebenaran itu ada dalam al-Islam. Islam adalah al-haq, di luar Islam batil semua gitu. Nggak bisa kita tawar-menawar, itu harga mati. Kalau dulu kalau orang lain mengatakan NKRI harga mati, kalau kita mah Islam harga mati gitu. Bukan dengan hanya harta kita keluar, tapi nyawa kita siap dikeluarkan untuk Islam. Siap? Lulus kieu. Siap tuh antum membela Islam. Siga nu can tuang wae, can doang kita lulus kieu. Siap antum ngabela Islam? Takbir. Luar biasanya. Ya kalau antum perlu siap itu. Kalau Islam dihina, kita yang membelanya. Nah, terakhir dalam aliniyahnya, wa amahina bu isan Nabi Muhammad SAW, ya, ini aliniyah ini kita tamatkan dulu. Adapun pada saat diutusnya Nabi SAW, fakafaru bihi, lalu mereka kufur kepadanya, yaitu Nasrani kufur pada kenabian Muhammad SAW, Yahudi demikian, palaisu bimuslimina, maka mereka semua yang kufur kepada kenabian kita tidak disebut muslim. Kalau tidak disebut muslim,
disebut kafir sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dalam kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani ataupun orang musyrik agama yang lainnya. Itu kan dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat keberapa itu ada kata-kata innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu sudah vonis dari Allah. Sesungguhnya orang kafir yang tidak menerima kenabian Muhammad SAW, tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci, sekaligus menolak Allah sebagai Rabb satu-satunya yang wajib disembah, maka mereka itu termasuk ahli kitab atau musyrik, ada di neraka jahanam kelak pada yaumul jaza, yaumul qiyamah, khalidina fiha, yang kekal abadi di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Itulah sejelek-jeleknya makhluk. Nah, demikian ikhwah ya, mudah-mudahan dalam hal ini kita semua semakin mantap ya, meyakini inna dina indallahi Islam. Nah, kemudian juga siap untuk membela Islam dengan harta dan jiwa raga kita, bahkan nyawa kita pertaruhan untuk Islam gitu. Jangan sampai kita ragu. Kenapa? Karena kita mati di atas Islam, insya Allah fisabilillah, ada di jalan Allah. Moga-moga kita jadi syahid, yaitu mati menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, sedangkan apa yang salahnya dari saya yang menyampaikan, alafu minkum. Kita pungkas saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.